Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Afrilia dengan NIM 4521013, jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 5. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang pokok-pokok ajaran Buddhisme. Buddhisme berasal dari India dan tumbuh dalam konteks religius dan sosial Hinduisme. Buddhisme mengambil ide-ide dari Hinduisme, tetapi juga menolak beberapa ide Hinduisme. Sebagai contoh, Buddhisme menerima ide tentang reinkarnasi, samsara dan hukum sebab akibat atau yang disebut dengan karma. Namun menolak ajaran Hinduisme tentang sistem kasta, Brahman sebagai realitas absolut dan keintian substansi atau jiwa manusia. Berbeda dari Hinduisme yang tidak memiliki pendiri. Buddhisme memiliki seorang pendiri historis yang dikenal sebagai Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama yang juga dikenal sebagai Buddha Gautama atau Sang Buddha, merupakan pendiri agama Buddha dan juga merupakan tokoh sentral dalam Buddhisme. Dia hidup sekitar abad ke-6 atau ke-5 sebelum Masehi di daerah yang sekarang disebut Nepal dan India Utara. Kisah hidup Siddhartha Gautama adalah bagian penting dalam sejarah agama Buddha. Siddhartha lahir di sebuah keluarga bangsawan di kota Kapilavastu yang sekarang berada di Nepal. Dia mengalami kehidupan yang nyaman dan sangat dilindungi. Meskipun hidup dalam kemewahan, Siddhartha Gautama merasa tergugah oleh penderitaan dan ketidakpuasan yang dialami oleh banyak orang. Pada usianya yang ke-29 tahun, dia meninggalkan istana dan keluarganya untuk mencari pemahaman mendalam tentang alasan penderitaan manusia. Selama bertahun-tahun, Siddhartha melakukan meditasi, mengikuti berbagai guru spiritual dan menjalani kehidupan yang sederhana. Sebagai pertapa, dia mengalami pencerahan di bawah pohon Bodhi di Bodhigaya, India pada usia 35 tahun. Selama pengalaman ini, ia mencapai pemahaman yang mendalam tentang 4 kebenaran mulia dan jalan tengah. Setelah mencapai pencerahan, Siddhartha Gautama menjadi Buddha, yang berarti orang yang tercerahkan. Dia mengemban tugas mengajar ajaran Buddha kepada orang lain. Ajarannya mencangkup konsep-konsep seperti 4 kebenaran mulia, jalan tengah, dan 8 jalur mulia. Ajaran yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama ini adalah ajaran yang disampaikan dari mulut ke mulut melalui percakapan, hingga pada akhirnya Siddhartha Gautama meninggal pada usia 80 tahun dan dikenal sebagai parinirvana dalam Buddhisme. Untuk menghormati Siddhartha Gautama, para murid mencoba mengutip dan mengumpulkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan menjadi suatu kitab sebagai ajaran menemukan kebenaran dan sebagai bentuk menghormati dan mengikuti ajaran Siddhartha Gautama ini, yang menjadi dasar bagi praktik dan kepercayaan Buddhisme hingga akhir ini. 3 murid yang dikumpulkan untuk menyatukan ajaran Siddhartha Gautama
yaitu Kassapa yang Agung yang paling terpelajar dari para muridnya, dipanggil untuk menceritakan ajaran metafisika Buddha. Upali yang paling tertua membacakan hukum dan aturan disiplin. Ananda yang paling dicintai menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng binatang atau yang diceritakan oleh Buddha. Ketiganya membentuk kitab yang disebut Tripitaka, yaitu tiga keranjang hukum. Yang pertama yaitu kitab Tripitaka, yaitu Vinaya Pitaka atau disebut dengan Vinaya Pitaka, kitab tentang peraturan tata tertib yang mengatur kehidupan para Buddha. Dan selanjutnya itu Sutta Pitaka, berisi dialog, ceramah-ceramah, tanya jawab dan diskusi ajaran yang mencakup kehidupan dan praktik spiritual dalam agama Buddha. Dan selanjutnya itu Abhidhamma Pitaka, kumpulan teks yang merupakan bagian integra dan tradisi Buddhisme yang berusaha untuk memberikan analisis yang mendalam tentang ajaran Buddha. Yang kedua yaitu 4 kesunyataan manusia. Yang pertama yaitu kebenaran tentang penderitaan. Ajaran ini mengatakan bahwa penderitaan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Dan yang kedua yaitu kebenaran tentang asal mula penderitaan, yang disebut dengan samudaya, yaitu penderitaan berasal dari kerinduan dan keinginan manusia. Dan yang ketiga dan selanjutnya itu yang ketiga kebenaran tentang akhir penderitaan atau yang disebut dengan niroda, yaitu penderitaan dapat diakhiri dengan menghentikan kerinduan dan keinginan. Dan yang keempat yaitu kebenaran tentang jalan menuju akhir penderitaan atau mangga, yaitu jalan tengah yang terdiri dari 8 jalur mulia yang mencakup etika, meditasi dan pemahaman. Yang seterusnya itu yang ketiga 8 jalan mulia, yang mana yang pertama yaitu pengerian yang benar atau samaditi, dan yang kedua yaitu pikiran yang benar atau sama sankappa, yang ketiga bicara yang benar atau sama faka, yang keempat perbuatan yang benar sama kammanta, dan yang selanjutnya penghidupan yang benar yaitu atau sama ajiva, selanjutnya usaha yang benar atau sama vayama, dan selanjutnya lagi perhatian yang benar sama sati, dan konsentrasi yang benar atau sama samadhi. Yang selanjutnya yaitu yang saya akan menjelaskan yang keempat yaitu 3 prinsip dasar atau tilakana. Yang pertama yaitu anika atau ketidakkekalahan. Kesunyataan mencerminkan sifat sementara atau tidak kekal dari segala sesuatu di dunia ini. Tidak ada yang abadi dan segala sesuatu yang berubah seiring waktu. Yang kedua yaitu duka atau penderitaan. Kesunyataan juga mengacu pada pemahaman bahwa penderitaan adalah bagian alami dari kehidupan. Dan ini berarti bahwa kebahagiaan bersifat sementara dan penderitaan adalah pengalaman yang muncul dan karena kita melekat pada hal-hal yang sementara. Dan yang ketiga yaitu anatta atau disebut dengan tidak ada diri yang tetap, yaitu kesunyataan juga mencerminkan pemahaman bahwa tidak ada diri yang tetap atau entitas abadi yang disebut dengan saya. Identitas diri adalah konsep ilusi karena semua aspek diri kita juga berubah seiringan waktu. Dan yang kelima yaitu hukum karma. Selanjutnya itu tentang hukum karma. Hukum karma dalam ajaran Buddhisme adalah prinsip dasar yang mengatakan bahwa tindakan individu akan mempengaruhi nasib dan kehidupan
Konsep ini memiliki beberapa elemen kunci. Yang pertama yaitu hukum sebab akibat atau karma. Dalam Buddhisme, karma adalah hukum sebab akibat moral, yang artinya bahwa tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi baik positif ataupun negatif. Perbuatan baik menghasilkan karma yang baik, sementara perbuatan yang buruk menghasilkan karma yang buruk. Dan yang kedua yaitu karma terbawa. Karma tidak hanya mempengaruhi kehidupan saat ini, tetapi juga kehidupan masa depan. Keyakinan Buddhisme ini adalah bahwa karma yang baik atau karma yang buruk yang kita hasilkan dalam kehidupan ini akan membawa dampak pada kehidupan masa depan, bahkan mungkin ke kehidupan reinkarnasi yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu karma dan reinkarnasi. Dalam Buddhisme, karma dan reinkarnasi erat keterkaitannya. Karma mempengaruhi di mana dan dalam kondisi apa jiwa individu akan dilahirkan dalam reinkarnasinya. Dalam reinkarnasi selanjutnya atau berikutnya, tujuan akhirnya adalah untuk membebaskan diri dari siklus reinkarnasi, mencapai pencerahan dan akhirnya mencapai nirwana. Dan yang keempat yaitu bebas dari karma. Mencapai pemahaman yang benar dan mencapai pencerahan adalah cara untuk memutus siklus karma dan reinkarnasi. Misalkan saat seseorang mencapai nirwana, mereka dianggap telah mencapai keadaan yang bebas dari karma dan penderitaan. Jadi dalam ajaran Buddhisme, karma adalah prinsip moral yang penting dan mengatur tindakan dan konsekuensinya, serta berperan dalam perjalanan jiwa menuju pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Yang keenam yaitu reinkarnasi atau samsara. Di sini menurut Yong Chon Kim, samsara dapat diterjemahkan sebagai tumimbal akhir atau reinkarnasi. Siklus kehidupan dan kematian adalah tanda mendasar kehidupan untuk real yang diwariskan oleh Hinduisme. Ajaran Buddha bukan mengenai perpindahan jiwa, tetapi hanya mengenai perpindahan karakter atau personalitas seperti yang terimplikasi dalam konsep anat. Karenanya ada perbedaan antara konsep samsara dalam Buddhisme dan dalam Hinduisme. Namun Buddhisme juga mengajarkan bahwa samsara adalah dunia penderitaan dan ilusi. Manusia harus membebaskan diri dari samsara untuk mencapai keselamatan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pandangan Buddhisme tentang dunia tidak bersifat pesimistis, tetapi realistis dan idealistis. Ajaran tentang samsara terkait erat dengan doktrin karma. Karma dapat karma berarti hukum kausalitas, kerja atau tindakan kondisi seseorang dalam dunia samsara menjadi ciri karma kehidupan sebelumnya, karena karma menentukan masa depan seseorang. Jika orang menabur benih karma buruk, maka dia akan menuai akibat buruk serta terikat dengan roda penderitaan. Namun sangat jelas Buddhisme menekankan bahwa tindakan seseorang menentukan nasibnya di masa akan datang. Menurut Buddhisme, hanya melalui usaha yang benar dan bersungguh-sungguh, kebuddhaan atau nirwana dapat dicapai dalam
Dhammapada Buddha menjelaskan hubungan antara karma dan samsara, dan yang terakhir yaitu tentang pencerahan dan keselamatan atau yang disebut dengan nirwana. Pencerahan dalam konteks Buddhisme adalah pencapaian tertinggi yang dicapai oleh seorang individu. Yang maksudnya adalah keadaan kesadaran yang bebas dari penderitaan, keinginan dan kebodohan. Nirwana adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan keadaan pencerahan yang merujuk pada pencapaian kebebasan dan kedamaian yang merupakan tujuan akhir dalam Buddhisme. Pencerahan dicapai dengan mengikuti jalan tengah, memahami konsep sunyata atau kekosongan. Sunyata ini bisa diartikan juga dengan kekosongan, dan melibatkan praktik meditasi yang mendalam. Tujuannya adalah untuk mengakhiri siklus samsara dan mencapai pembebasan. Keselamatan dalam Buddhisme dicapai melalui pencerahan. Sekian pemaparan atau penyampaian materi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Tadi saya awalin dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.